kita kembali lagi di podcast dan Passer Station. Kali ini episode 3. Oke, silakan mulai dari Reti menyapa dulu. Di mana ada kartu, di situ ada reticula, virtual card game reticula, dan Yahai, the heroine who dances across the dreaming galaxy, Nirmala Yumeria, ready to present all my heart. Selamat malam. Ini harusnya malam ya? Ya udah. harusnya malam ya. Harusnya malam ya. Oke, jadi gimana nih episode kedua kita bahasnya adalah Kita bahas soal nanti ya aja yang baca dulu. Soalnya nanti aku yang banyak yapping. yes, kita akan bahas precure ya. Iya. Mengenai precure sebagai representasi dari Hmm. Mahou Shoujo atau Dari Magical Girl. Iya. Sebenarnya aku nggak gitu tahu sih ya soal precure, jadi hari ini bakal nanya sama Nima banyak. Ya nggak apa-apa sih, is okay. Emang sejauh ini Reti tahu Magical Girl apa aja gitu? Yang benar-benar udah ditonton sama yang cuma sekedar tahu aja nggak apa-apa. Yang benar-benar udah ditonton berarti Tokyo Mew Mew, Klasik. Cardcaptor Sakura, Klasik. Madoka Magica, Hmm. things like that ya. Ya, itu sebenarnya kebanyakan memang ini sih, memang bisa dibilang ya seri yang terkenal dan klasik pada zamannya ya. Tapi sejauh ini mungkin Reti nggak tahu soal Precure. Jadi nanti Nima jelaskan soal Precure pelan-pelan bagi teman-teman yang juga nggak nonton Precure. Oke. Dan semoga kalian jadi tertarik menonton Precure. Asik. Oke. Jadi ini ada agenda tersembunyi ini di episode kali ini. Oke. Jadi yang biasanya ini kan yang biasa Reti ini itu kebanyakan genre-nya termasuk klasik kan ya, seperti Cardcaptor Sakura. Itu Madoka juga sekarang udah bisa dibilang lumayan klasik loh. Sekarang udah tahun berapa? Waduh. Sekarang tahun berapa Reti? Patokanku anime baru itu after Madoka Magica loh. Berarti masih tetap jadul ya hitungnya ya. Jadi sebenarnya sih gini ya, itu memang beberapa genre yang sudah beberapa anime yang sudah jadi staple genrenya kan. Misalkan ya Tokyo Mew Mew itu salah satu yang mengenalkan salah satu yang konsep timnya sangat kuat gitu misalnya ya. Nah ini tapi pertama sih kita jelaskan aja dulu ya dari ininya, dari definisinya. Apa tuh? Biasanya biasanya Mahou Shoujo atau Magical Girl itu biasanya tentang anak-anak perempuan yang muda. Mereka bisa transform, terus mereka bisa ya mereka punya alter ego. Makanya Magical Girl itu ya, dimana mereka terus ada macam-macam sih jenisnya. Misalkan ada yang jadi idol seperti di Creamy Mami, atau membantu masalah orang lain seperti di Cardcaptor Sakura. Meski Cardcaptor Sakura sebenarnya bukan transform sih, tapi ya sejenis lah ya. Ganti kostum deh. Ganti kostum. Terus ya ada yang bertarung melawan musuh seperti Precure atau Sailor Moon, itu juga masuk situ ya. Itu bener macam-macam ya jadi genrenya sebenarnya. Genre itu misalkan macam-macam. Misalkan kalau isekai kan juga bisa banyak yang bisa macam-macam kan. Isekai kan ada yang itu kan, ada yang misalkan yang kisahnya tuh emang jadi pahlawan, ada juga yang dia bertualang sendirian masak-masak atau dia buka toko. Itu kan macam-macam kan. Ada yang jadi onsen, ada yang jadi jadi hangki. Iya jadi mesin otomatis. Itu aneh-aneh. Ya pasti kalian tahu referensinya sih. terlalu ajaib itu judulnya. Nah itu pokoknya ya itu gitu sih sebenarnya genre ini. Kalau menurut website Wikipedia ya ini salah satu pendahulunya itu adalah Himitsu no Akko-chan yang merupakan manga shoujo yang ada di majalah Ribbon. Dan dia punya adaptasi anime nggak sih ini, dia aku lupa. Ya udah pokoknya dia tuh Himitsu no Akko-chan ini sendiri rilis pada tahun 1962. Jadi ini benar-benar sangat sepuh gitu loh. Lebih sepuh dari sepuh ya. Sepuh iya. Terus ada juga Sally the Witch ya. Ini
ini Sally the Witch ini 1966. Dia di versi animenya tuh ada transformasi dan segala macamnya gitu loh. Pokoknya itu akhirnya jadi salah satu staple dalam genre magical girl ini. Tapi sebenarnya sih ya salah ini kalau lihat dari summary-nya ini ya. Magical girl ini biasanya mulai masuk ke transforming hero seperti tokusatsu tuh dari Sailor Moon tahun 90-an. Sailor Moon ya. Iya, Sailor Moon. Dan ada juga sebenarnya magical girl yang ditujukan untuk genrenya ditujukan untuk orang yang lebih dewasa. Itu pelopor pertamanya Magical Girl Lyrical Nanoha yang rilis tahun 2004. Itu sebenarnya sebelum Madoka ada Nanoha itu pertama Magical Girl yang disebut sebagai pelopornya, di mana Magical Girl yang bukan buat anak-anak aja gitu. Jadi sebenarnya ya gitu sih ya. Dan Magical Girl itu sebenarnya kan emang udah banyak banget jenisnya ya ini ya. Jadinya dari satu genre yang bisa bermacam-macam jenisnya. Nah, kenapa sekarang tuh jadi representasinya tuh precure gitu. Jadi sebenarnya banyak alasannya. Ini Nima punya artikel. Nima pernah baca artikel soal ini ya. Nanti Nima mungkin akan link di komentar karena ini jadi research buat Nima nge-research soal topik ini juga. Nanti mungkin Nima akan tinggalkan di komentar. Tapi intinya sih precure itu sudah sangat besar gitu loh. Terlalu besar ya untuk gagal. Intinya begitu. Sama gini ya. Itu dia udah besar, udah sangat besar besar, dia konsepnya udah fix. Udah ada meski dia beda mainan setiap tahun kan, sama kayak Kamen Rider gitu kan ya. Dia udah jadi dia tuh bisa setiap tahun tuh bisa beda-beda tema. Tapi dia tetap gak pernah tamat-tamat kan. Jadi dia konsisten gitu ngeluarin konten, dan di situ ya jelas ya dia nggak akan terkalahkan gitu loh. Ya, biasa ya. Minggu pagi. Intinya sih iya, dan minggu pagi tuh itu prime time buat anak-anak. Sampai sekarang tuh kalau kalian lihat referensi di Magical Girl, genre Magical Girl di anime-anime lain itu fix pasti kebanyakan referensi precure. Mau di game Uma Musume misalnya ya. Di game Uma Musume ada karakter yang namanya Kawakami Princess. Itu dia storyline-nya dia kebanyakan parodi dari Go Princess Precure. Karena konsepnya tentang putri kan, putri. Dan itu memang sih ada beberapa elemen original yang ada di dalam ceritanya dia. Tapi kelihatan banget dari cara dia bawa karakternya tuh memang kebanyakan kayaknya parodi Go Princess Precure. Misalnya ya, itu sesimpel itu. Terus tuh atau ada juga tuh ini masih Go Princess Precure, emang terkenal banget seri. Ini mah pernah bahas di shorts, tapi intinya tuh transformasinya si ini Pure Mermaid itu menginspirasi transformasinya Superman di serial animasi My Adventures with Superman. Itu menarik banget ya. Itu benar-benar ada catatan dari animatornya, itu harus seperti Pure Mermaid di Go Princess Precure. Ada catatan seperti itu. Makanya kan bahkan yang media barat aja tuh udah mengacunya tuh ke Precure gitu loh. Jadi nggak salah sebenarnya kalau dibilang tuh zaman sekarang Magical Girl ya representasinya adalah Precure gitu. Gini ya, ini mah sangat menarik artikel yang Nima temukan ini ya. Ini oleh League Experience XYZ. Ini dia membahas soal miskonsepsi tentang kenapa Magical Girl banyak yang gelap setelah Madoka Magica. Sebenarnya nggak benar itu. Ini sebenarnya Reti pernah bawa, iya Reti ini sebenarnya pernah bawa pertanyaan yang sama pas Nima mau bahas soal ini ya. Tapi terus Nima langsung ingat artikel ini. Terus Nima tadi barusan 10 menit sebelum kita ngerekam ini Nima googling dulu artikelnya mana ya waktu itu.
Soalnya dia mau referensi ke situ karena itu artikelnya bagus banget emang sih. Betul, artikel lumayan. Enggak, ini intinya tadi sempat Tima omongin, itu beda banget ininya, beda banget target penontonnya gitu loh. Gini loh, ini Madoka Magica ngebuat semua cerita jadi dark tuh sama aja, cuma cerita Magical Girl jadi dark tuh sama aja kalian nganggep apa ya jelasinnya Apa ya? gimana ya gimana yang gini kalau kenapa Madoka Magica membuat semua Magical Girl jadi gelap tuh sama aja kayak kalian nganggep semua isekai itu depressing karena di zero gitu, simpelnya kayak gitu. Misalnya kayak gitu, atau semua visual novel tuh pasti eroge gitu karena yang terkenal eroge, itu sama aja kayak gitu. Karena target baca beda gitu loh, kayak target penonton. Iya, udah mulai ngawur ya, target penonton tuh beda guys. Jadi gimana ya, atau gimana ya, kayak ya intinya sih sama kayak isekai sih. Kalau gampangnya digabandingin sama sekarang tuh genre isekai kan udah bermacam-macam ya. Sebenarnya Magical Girl sama aja gitu loh, kayak ada yang komedi, ada yang serius, ada yang gelap, ada yang santai. Misalnya Kalau kita lihat yang terkenal doang, pasti kan kelihatannya gelap-gelap semua isekai gitu ya. Padahal gelap semua. banyak lah. Ada yang komedi horor, ada yang dicampur-campur aneh-aneh gitu. Campur-campur aneh-aneh, iya. Magical Girl aja tuh sebenarnya ada ini ya. Ini Magical Girl tuh sebenarnya lebih dekat tuh kalau misalkan kita ngomonginnya tuh, kalau misalkan Precure kita bandinginnya sama Aikatsu atau Pretty Series seperti Prepara, seperti sekarang yang lagi tayang tuh kan Onegai Aipuri kan. Prioke. Prioke ntar aku bahas itu detail. Itu tapi kamu nonton kan Prioke? Oke kan? Nonton. Bagus sih. Sejauh ini mah tinggal 7 episode lagi tamat dong, lanjut. Mungkin pas ini tayang nih udah tamat mungkin. Wah, ini dia. Iya, ini mau maraton nanti. Itu tapi ntar dulu deh. Anyway, kembali ke topik. Intinya sih kayak kalau lihat kan gimana ya. Ini kalau seri ini kan Aikatsu sama Precure sama Himitsu no Aipuri, bukan, sekarang udah Onegai Aipuri itu kan, ya itu saingan langsung kan. Aikatsu sekarang lagi nggak ada seri anime yang tayang, paling cuma Aikatsu Academy yang udah keren. Tunggu ntar Nima masih mau nangis dulu ntar. Wow, ya sekarang mau gitulah. Sekarang itu udah berarti udah Pretty Series sendiri kan dia hampir dia tuh mainnya lebih kayak setelah agak lama tuh ganti konsep gitu loh total, kayak dari Prepara ke Aipri-chan terus ke Primati, ada ributnya tuh banyak gitu loh. Mereka tuh kayak ya, aku ngeliatnya sih awalnya tuh Pretty Series itu mau ngelanjutin Pretty Rhythm ya, tapi karena waktu itu saingannya sama Aikatsu yang lebih light-hearted gitu, jadi mereka karena waktu itu Aikatsu booming banget sempet itu, mereka jadi main harus terpaksa ribut jadi Prepara gitu. Tapi memang ini Aikatsu sama Prepara mereka didukung karena waktu itu game arcade juga populer. Dan sempat masuk sini juga ya kalau nggak salah. Sempat itu lebih terbuka main internasional juga sih daripada Precure. Entah kenapa. Aku juga nggak ngerti kenapa ya, kalau Precure tuh sebenarnya sudah mulai banyak yang terlihat internasional, tapi entah kenapa tuh kalau di Indonesia tuh aku masih ngeliatnya masih kurang. Padahal sebenarnya Precure kan paling orang kalau di Indonesia tuh kenal Precure tuh paling seri pertamanya doang kan, yang udah pernah nonton yang di sini kan. Iya, itu lagunya bagus banget ya, kita cover. Asbun. Nggak, tapi kenapa Precure nggak terkenal? Aku punya opini juga sih sebenarnya. Gimana? Di sini gitu ya. Precure atau Magical Girl ya sebagai media itu kan kenapa sih menarik? Karena satu, di kehidupan sehari-hari tiba-tiba dapat kekuatan untuk melakukan sesuatu yang di luar biasa gitu ya.
Ya sebenarnya ini kan kalau kita lihat tadi historinya aja 1962 gitu ya. Iya iya Pertama udah ya. zaman Ini dulu. empowering perempuan banget kan. Jadi perempuan tuh bisa berbuat sesuatu gitu loh dengan adanya genre mahou shoujo ya. Jadi udah jelas yang diincar pertama kan perempuan. perempuan gitu ya. Udah gitu lanjut ke era-eranya Ojama Doremi. Ah iya, Terus, Ujo Doremi juga bisa dibilang sih itu bagian penting dari genre ini. Ya. Minky Momo gitu ya, yang bukan iya. cuman bisa melakukan sesuatu tapi melakukan sesuatu dengan imut gitu ya. Iya Benar-benar temanya kan cute banget ya. Abis itu berantem kan. Abis itu berantem di apa namanya? Precure tuh berantem. Ya Precure, Sailor Moon berantem. Jadi memang kalau kita lihat steppingnya kan Precure itu masih di tahap yang itu ya audiensnya. Jadi perempuan yang pengen terlihat cantik gitu ya, ibaratnya ya, terlihat cute tapi bisa memiliki apa ya, power untuk mengubah sesuatu di dunia ini gitu kan. Tapi kan kayaknya kalau di Indonesia agak kurang bisa nembus ke audiens yang seperti ini ya. Iya. Kita lihat kalau dunia perwibuan itu isinya banyak kan Shonen Bros. Cowok ya, Shonen Bros. Jadi mungkin itu salah satu faktornya ya. Padahal sebenarnya action di Precure tuh banyak yang animasinya nggak kalah loh sama ini animasi shonen. Cuma memang karena karakternya cewek, jadi memang shonen tuh lebih diminati gitu. Sebenarnya kan Precure udah nyerempet kayak sentai gitu lah ya. Iya, deket banget loh itu sebenarnya. Makanya tuh Nima tuh agak kecewa juga sebenarnya ya, toko mainan di Indonesia tuh gak pernah supply Precure toys gitu. Harus pre-order, sebel. Unfortunately gitu loh. Terus sebenarnya kalau kita ngomongin soal Magical Girl to Dark ya, sebenarnya tuh dari dulu udah ada Magical Girl yang dark itu sudah banyak ya guys ya sebenarnya. Bahkan kayak yang buat anak-anak tuh sebenarnya punya punya apa ya, punya kayak kecenderungan ke yang cerita yang gelap juga. Nima udah Ojama Doremi kayaknya ada yang ada sih, tapi Nima belum nonton sih. Coba ini ada sesuatu, ada sih sebenarnya yang kisah yang agak menarik dari Minky Momo, salah satu Magical Girl jadul ini. Tidak traumaku bangkit kembali. Ya, aku juga trauma karena itu, Reti. Kamu kira tuh aku bertahun-tahun baru ingat, terus traumanya bangkit kembali itu karena apa? Minky Momo. Jadi katanya tuh, jadi gini, Minky Momo itu zaman dulu ada sengketa di antara animator dan toy maker ya. Jadi mereka tuh intinya sangat laku gitu, tapi toy maker tuh ada masalah apa entah, aku nggak tahu masalahnya apa. Pokoknya mereka ada sengketa, entah animasinya animatornya nggak dibayar atau apa, tapi animator itu balas dendam dengan cara membunuh karakternya Minky Momo dengan cara apa? Ketabrak truknya apa? Truk mainan. Bayangin itu simbolismenya ya. Itu petty banget anjir, itu petty banget. Dan sampai itu melahirkan sesuatu yang disebut dengan kutukan Minky Momo. Ini bukan soal kita trauma ya, aku sama Reti emang trauma gara-gara. Ya, ini tuh mulai bergeser ke arah agak-agak creepypasta gitu ya. Yeah. Katanya setiap kali episode Minky Momo itu disetel, ada bencana di Jepang. Itu yang agak membuat orang-orang, kan orang Jepang tuh kan sangat percaya mistis kan ya. Ya, sama kayak orang kita ya sebenarnya. Sama aja sebenarnya, cuma beda aja, ini aja, beda pulau aja. Dulu itu kayak gitu. Itu sebenarnya di antara lucu dan seram sih. Cuma intinya itu episode terakhir yang sangat membuat trauma banyak anak, termasuk Nima dan Reti. Aduh, kita tua banget ya Reti. Aduh. Ya, anak di zaman itu ya. Anak zaman itu. Iya. Itu tau gak sih, Nima tuh pas pertama kali nonton endingnya Minky Momo tuh Nima nangis, tapi Nima besoknya lupa itu Nima nangis kenapa. Kayak Nima udah mulai ini apa di shutdown itu biar nggak trauma blok. Iya, tapi gimana? Tapi kita selain ya itu kan emang karena faktor eksternal kan ya. Ini sebenarnya Nima masih agak ragu masukin ke Magical Girl apa enggak, tapi karena masih target audiensnya sama kayak Precure. Pretty Rhythm itu juga ceritanya banyak yang dark. Percaya atau enggak?
Nima sering banget bahas ini kayaknya di stream, cuma itu nggak main-main. Dari seri yang paling pertama aja tuh udah sampai ada cerita ditinggal ibunya, terus Berat ya. gitu, karena ditinggal ibunya dia trauma sampai ini spoiler sebenarnya sih. Kayaknya spoiler Tapi sih. ya udah lah ya. Kalau Nima jelasin ini karakter yang mana kan jadi spoiler, tapi kayaknya enggak sih. Jadi Pretty Rhythm itu intinya ada anak yang sangat depresi karena ditinggal ibunya, terus dia sampai mau melakukan kayak special jumpnya yang bisa bawa dia ke neraka. Wadaw. Serius, ada yang kayak gitu. Kalau kalian penasaran, Apa? kalian bisa nonton Pretty Rhythm Orarium, itu anime bagus. mulai S3 marketing, let's go. S3 marketing, let's go. Tapi itu kan target penontonnya sama kayak Pretty Cure. Tapi kalau yang benar-benar magical girl ini ya, yang soal yang dark itu ya ingat aja tuh kayak apa ya, di aku yang jadul sih kayak apa ya, aku jadi lupa sih. Cardcaptor Sakura juga episode Itu yang itu. ngelawan Yue juga agak dark kan. Iya, karena Diancam ingatannya akan hilang. ingatan di Cardcaptor Sakura tuh kayak apa ya? Soalnya dia darknya tetap happy ending, tapi emang bagus sih. Aku sih ngeliat tuh kalau Cardcaptor Sakura tuh lebih kayak ini sih. Lebih kayak kalau psikologisnya Sakura nggak kuat itu drop banget itu pasti. Soalnya kan yang dikorbanin pas pertarungan lawan Yue itu kalau adalah ingatan semua orang yang pernah interaksi sama Sakura soal hal yang paling penting bagi mereka kan. Itu kalau mentalnya Sakura berat banget itu. Itu kita bisa enjoy sebagai anak-anak tuh karena mentalnya Sakura tuh kuat gitu guys. Jadi kalian berterima kasih pada Kinomoto Sakura sudah mempunyai mental yang kuat gitu. Umur berapa ya Sakura ya? SD dia pokoknya itu ya masih. Mentalnya kuat banget loh itu kalau Kuat dipikir-pikir. banget, parah. Itu kayak pernah sempat tonton ulang kayak Sakura, belum sampai habis sih, cuma kayak sempat sampai pertengahan season 1 kayaknya ya. Cuman Nima nonton ini kayak wow, Sakura masih SD udah mentalnya sekuat ini, entah bisa dibilang realistis atau enggak, aku nggak tahu, tapi emang dia hidup dengan keluarga yang mapan dan sayang sama dia sih, jadi wajar sih gitu loh. Di satu sisi wajar, tapi di satu sisi kayak wow. Ya tapi kalau ngomong Cardcaptor Sakura sih ya aduh, aku jadi ngelantur. Kita perasaan mau bahas Precure ya? Ya kayak kalau Cardcaptor Sakura kita bisa bikin satu episode khusus klaim. Wah itu lebih gila lagi. Iya, klaim kayak bisa gila sih. Soalnya kayak Nima juga akhir-akhir ini kayak ngeliat orang ngebahas soal Cardcaptor Sakura dan gimana sih jelasinnya dengan family friendly dan tidak dibohong gitu. Tapi intinya kan ada beberapa hubungan cewek dan cowok, yang cewek cowok atau cowok atau apalah pokoknya cewek cowok. Kalau yang cowok mungkin menurut Nima malah yang di Cardcaptor Sakura yang cowok sama cowok tuh masih ada yang lebih normal daripada hubungan cowok sama ceweknya. Ini Nima gak mau spoiler, tapi beda umurnya terlalu serem gitu loh. Jauh ya. Terlalu banyak red flag di anime itu sebenarnya. Ya, makanya anime tuh sensor tuh wajar banget gitu loh. Tapi itu appeal-nya Clam Sensei ya. Emang itu demen explore tema-tema yang kasih klaim. Tapi aku nggak heran kalau misalkan orang agak-agak iki gitu loh karena emang ya itu agak dapat dipahami. Bahkan ya kalau balik lagi ke Precure, kalau Precure tuh aku lihatnya kalau sekalinya ada pasangan canon itu masih lebih bisa dimengerti gitu. Aku tuh jujur ya Precure pasangan canonnya kan yang aku paling suka dan aku paling tahu tuh memang yang di Wonderful Precure, Iroha sama Satoru itu udah klop banget sih, lucu banget guys. Kalian harus nonton Wonderful Precure, itu lucu. itu lucu banget, mereka lucu banget, dan itu ada momen lucu sih maksudnya mereka tuh kan itu kan dari episode pertama tuh kan Satoru tuh kan Satoru kan kenal lama sama Iroha, terus dia naksir sama Iroha gitu loh. Terus ya itu jadi kita tuh sepanjang berapa episode gitu kayak 20 episodean gitu kita ngeliat Satoru bucin ke Iroha tuh lucu banget. aku kayak nonton ini kan magical girl ya, tapi di sisi lain kayak nonton romcom anjir.
Magical Girl romcom anjir. Romcom. Romcom ini kayak gitu loh, kayak tahu gak sih kayak aku pernah lihat post di mana itu Twitter. Kayak di Twitter apa tuh kalau kadang tuh ada beberapa karakter yang kalau misalkan yang kelihatan banget mereka tuh mikir mereka tuh hidup di genre yang berbeda masing-masing gitu loh. Ngerti ya? Kayak misalnya Ngerti dong. kayak gitu kan. Itu kayaknya Satoru hidupnya kerasa romcom gitu, romcom. Terus sementara si Iroha tinggalnya di Magical Girl gitu. Itu lucu banget. Mismatch. Tapi gak justru lucu gitu loh. Lucu karena ya aku nggak mau terlalu banyak spoiler. Cuma mereka jadian dan itu menurut Nima tuh salah satu pasangan paling lucu di pasangan canon paling lucu di anime yang pernah Nima lihat gitu. Gitu jadi alur ngidolnya macam-macam. Gak apa-apa, itulah fungsi podcast anjay. Yes. Tapi kayak gitulah pokoknya. Nah, Gitu ini ya. tadi kita apa lagi ya? Udah aku nggak yakin yang soal kita tadi bahas karakter Sakura tuh bisa dibahas sesuatu yang dark apa enggak. Tapi sudah Precure aja ya. Kita kembali lagi ke Precure nih. Precure aja tuh punya beberapa momen yang memang ceritanya agak gelap gitu. Tapi ya tetap udah wajar karena emang target audiensnya intinya anak-anak kan. Aku tuh inget satu momen yang bagi aku tuh berkesan banget di Precure tuh sampai kayak sendiri gitu, kayak apa ya? Waduh. kayak dia kayak stres sendiri tuh, kayak bukan stres sih, kayak lebih kayak ini depressing banget sih. Itu satu momen di Fresh Precure. Kenapa tuh? Apa yang terjadi di Episode Natal saat itu? rating ikut Tokusatsu kan? Ikut dong. Tahu kan Apakah episode ini Natal, seperti episode Natal, tahu kan episode Natal? Untuk kan episode Apakah ini Natal. seperti X8? Enggak sih, agak beda. Jadi aku susah jelasin nama spoiler, tapi intinya bayangin kamu seorang tua, kamu ngelepas anak kamu sama teman sama teman-temannya untuk melawan musuh yang dan mungkin gak akan pulang gitu loh. Oh, ini kayak Digimon Adventure pas orang tuanya ngelepas anak-anaknya ke dunia digital lagi ya? Iya, itu agak kayak Oh gitu. no. Itu agak kayak gitu. Episode Natalnya Fresh Precure tuh kayak gitu. Dan Oh god. itu bagi Nima tuh kayak sangat nyes banget soalnya. Tapi syukur sih emang happy ending sih ya. Kalau ya Precure ya syukurlah. Aku tahu ini bakal happy ending, tapi tuh pas episode Nima tuh nyes banget gitu loh. Gue Precure sama satu lagi tuh yang dari Precure yang lebih modern deh, yang udah nonton itu ya momen dark di Precure yang pernah aku bahas, yang menurut aku juga depressing itu. Memang ada satu episode juga di Wonderful Precure kan tentang binatang ya, binatang piaraan. Ada satu episode yang bikin nangis intinya. Waduh. Tentang, jadi ada satu NPC pokoknya kayak karakter sampingan gitu. Dia tuh punya anjing piaraan yang dia sayang terus dari dia SMA, dan terus di episode itu meninggal anjingnya. Terus kayak dan itu tuh benar-benar kayak di frame itu benar-benar kayak ngomongin soal gimana ya, soal benar-benar usianya binatang tuh nggak sepanjang usianya manusia gitu loh. Waduh, Dan pedih sekali. ini pedihnya lagi kan kita kan tahu kan setidaknya dua dari Precure itu binatang kan aslinya. Iya. Di akhir cerita tuh kayak mereka tetap bisa ngomong gitu loh, tapi udah nggak bisa henshin lagi. Nima tuh inget banget, Nima tuh pas itu episode terakhir Wonderful Precure, Nima nonton tuh ada adiknya Nima di belakang Nima, terus kayak gitu tuh nonton. Terus si yang Precure utamanya si Kobuki yang terus jadi anjing, yang si anjing itu ya anjing beneran nih guys, bukan menghina ya, si anjing itu. si Kobuki tuh bilang aku akhirnya bisa selamanya dengan Iroha. Terus adekku tuh kayak oh no. Harapan hidupnya binatang tuh nggak panjang guys. Jadi kalau kalian Tidak sepanjang manusia ya. Kalau kalian punya binatang piaraan itu harus benar-benar disayang setiap hari ya guys. Betul. Karena kita nggak tahu lah, pokoknya kita pasti umurnya pasti lebih panjang.
ada yang pernah bilang kalau misalkan kita miara binatang tuh kita kayak elf yang kita kayak elf bagi mereka gitu loh, hidupnya Betul. udah beda panjang sendiri gitu. Mereka kalau dipikirkan seperti itu kan kayak kalau misalkan anjing atau kucing gitu kita tinggal berapa hari tuh mereka balik, pas kita balik tuh udah kayak kita pergi bertahun-tahun, karena bagi mereka mungkin gitu kali ya. Mungkin ya. Kok jadi OT ya? Gara-gara buat Kita tidak akan pernah tahu sih kita nggak pernah tahu, iya gitu. sampai ada teknologi kita bisa ngomong sama mereka. Dan ini magical girl untuk dewasa ya, sebenarnya kan tadi kan sempat Tima bahas itu kan Madoka kan targetnya dewasa kan ya, target ini dewasa, makanya dia tuh sebenarnya nggak bisa dibandingin sama Precure tuh apple to apple gitu loh. Ya, sebenarnya kan Madoka tuh lebih kayak anime shonen yang minjem bungkusnya. Ya sekarang banyak loh kayak gitu. Mau shoujo aja gitu. Nah banyak yang kayak gitu. Aku ingat sih ada beberapa judul anime shonen yang kayak gitu, tapi aku nggak terlalu ingat banget, nggak terlalu ngikutin banget belum. Nah tapi sebenarnya sih ada ya, ada juga yang emang dia mainnya lebih ke isekai atau misalkan lebih soft atau ceritanya ya slice of life, itu pasti ada bos sekarang. Pasti ada sampai sekarang. Ada. Sekarang kalau kita lihat-lihat aja banyak title aneh-aneh yang kayak mau shoujo ke isekai ada. Iya. Atau sekarang yang lagi lumayan banyak ngikutin demografi penontonnya gitu kan ya. Yang walaupun sudah umur 30 tapi tetap jadi mau shoujo, itu kan udah mulai muncul-muncul tuh. Tapi yang kecil. Sebenarnya sempat dibahas di artikel yang Nima baca tadi ya. Intinya sih kenapa ya, ini salah satu faktor kenapa sekarang tuh jarang banget ada magical girl IP baru, dan kebanyakan tuh kayak remake kayak Tokyo Mew Mew gitu ya, misalnya remake kan ya, untuk Cardcaptor kemarin baru aja ya. Gitu. Itu salah satu faktornya karena Precure tuh udah levelnya udah nggak terkalahkan gitu. Tubik nggak bisa kita lawan. Terlalu besar. Nah itulah di sinilah muncul Orce itu kan. Itu bagi Nima tuh salah satu-satunya, salah satu yang bener-bener judul lengkapnya ya, biar nggak pada bingung ya, Princession Orchestra. Iya itu, di situ kita Princession Orchestra ini ya guys. Nima ngelihatnya dari awal mereka promosiin tuh memang sudah berusaha kompetitif dengan Precure, apalagi time slot. Iya, sangat ini ya, sangat head to head gitu ya, mereka kayak ayolah kita coba gitu. Apalagi yang termasuk mereka punya kontrak sama ini mainan juga kan, perusahaan mainan Takara Tomy kalau nggak salah kan ya yang pegang. Ya, Takara Tomy. Takara Tomy juga yang pegang versi mainan dari Pretty Series, yang yaitu Pripara, Aipuri, itu yang pegang mainannya tuh mereka juga. Jadi mereka memang kelihatan berusaha banget ini Precure. Tapi disayangkan sih masih agak susah gitu loh, meski mereka ceritanya sebenarnya bagus sih. Orce itu kalau kalian coba nonton bagus. Sayangnya aja sih. Menurut Nima nih ya masih kurang di hype gitu loh. Mungkin karena secara internasional dia nggak ada official subsnya mungkin. Jadi agak vibe region lock gitu. Mungkin buat yang nggak tahu seberapa besar Precure mesti dikasih tahu juga sih ini. Iya. Seberapa besar Precure itu kayak setiap season baru di toko mainan di Jepang itu pasti lengkap dengan bukan cuma transformation item ya, tapi ada jualan kostum, terus mereka kosmetik sekarang ada loh. Pretty Holic tuh punyanya Precure. Itu udah ada. Belum lagi mereka ngadain show ya, yang kayak kalau di sini apa ya ekuivalennya, agak susah ya di Indonesia ya. Badut Ancol udah gampang. Badut Ancol. Agak mirip. Live action gitu ya, kita dipanggil gitu kan. Pakai Igurumi. Jadi benar-benar it's a huge thing gitu. Mencoba melawan itu berarti harus mencoba melawan itu di setiap channelnya dia gitu kan. Wah, nggak kebayang sih, susah. Dan aku ngeliat ada satu faktor yang membuat Princession Orchestra ini agak susah naik gitu loh. Sebenernya gini, itu lebih ke timing dia muncul terlalu barengan sama Kimito Idol Precure. Dan terlalu head to head ya mirip. Konsepnya terlalu mirip. Kalau dia konsepnya agak beda sedikit, mungkin dia masih bisa ini kan. Aku sering jelasin Princession Orchestra dengan konsep ini, tapi intinya tuh dia kayak
dunia Pripara tapi ada Precure-nya. Intinya gitu sih, gampang gitu jelasinnya. Kalau aku Masalahnya biasa jelasinnya kayak Symphogear tapi si Pokir buat Precure. anak-anak. Iya. Ya, itu. Ya gitu sih intinya. Aku ngeliatnya tuh dia terlalu tabrakan sama Kimi to Idol Precure yang konsepnya terlalu mirip. Karena dia mainnya idol kan, temanya idol. Dan Kimi to Idol Precure itu jangan salah, itu salah satu Precure yang paling laku di Jepang. Precure kelima yang just timing sih kataku. timingnya kurang bagus. Timingnya kurang bagus. Itu Kimi to Idol Precure tuh benar-benar sampai Precure yang paling laku kelima. Entah aku juga masih aku juga masih gimana ya. Aku suka sih, suka jujur. Tapi memang banyak kritik yang bilang ceritanya kurang bagus kan. Tapi aku ngeliatnya karena dia tuh timingnya bagus banget. Kimi to Idol Precure itu laku keras karena dia timingnya tuh benar-benar pas lagi kultur Oshikatsu lagi naik-naiknya. Iya. Itu kok salah satu tema utama di Kimi to Idol Precure. Jadi gak heran kalau mereka benar-benar wah all out banget di situ gitu. Kalau Orioke kan lebih ke arah streamer kan. Maksudnya kita kalau mau jadi streamer bisa loh gitu. Nah itu kan, dan itu Everybody has their own shine gitu. menurutku itu agak kurang dieksplor karena kita fokusnya ke cinta princess kan. Nah, Yes, unfortunately. Nah sebenarnya aku ngeliatnya tuh Princession Orchestra ini dia selain dia tabrakan di timing yang jelek, dia tuh kayak temanya kadang agak kurang dieksplor gitu loh. Iya menurutku udah dieksplor sebaik mungkin. Tapi ada beberapa momen dimana kayak merasa kayak nggak ngerti gitu directionnya kemana gitu loh. Beberapa episode filler yang nggak ngerti aku directionnya kemana jujur ya. Aku suka banget Princession Orchestra dan ceritanya bagus, writingnya bagus. Tapi ada beberapa momen Lagunya mantap. lagunya paling mantap sih, lagu paling mantap. Cuma ada beberapa momen dimana dia kayak nggak ngerti mau ngapain gitu loh. Unfortunately ya. Dan itu fatal banget karena dia tabrakannya sama Kimi to Idol Precure yang inget lagi tuh Precure yang paling laku kelima, judul Precure paling laku kelima di ini loh di Jepang. Dan kalian tahu Precure tuh sekarang sudah ada berapa judulnya nih, coba aku cari ya. Ada berapa ya? 40 lebih kali ya. Precure. Ntar aku mau cari. Precure tuh sekarang sudah ada gini. Ada satu. Intinya sekarang sudah 23 deh kayaknya. 23 itu termasuk 2 sequel. Tapi 2 sequel, 4 kalau termasuk Dancing Star yang spin-off stage play. Itu bisa kelima di antara itu tuh udah sangat ini sih. Itu Kimi to Idol Precure memang banyak kritik yang bilang jelek sih ceritanya, tapi menurutku sih bagus sih. Aku ngeliatnya Kimi Puri itu terlalu banyak kritiknya tuh karena kebetulan dia beberapa season sebelum dia tuh benar-benar ceritanya bagus. Pukul. Enggak ya, Wonderful Precure tuh ceritanya bagus. Memang ada beberapa momen yang agak down, agak kurang bagus, tapi menurutku Wonderful Precure tuh bagus. Sama itu sebelumnya apalagi Hirogaru Sky Precure tuh udah well received banget. Jadi orang-orang tuh melihatnya tuh kayak downgrade gitu loh. Itu sih kelemahannya long running series sih. Kalau misalkan udah ada banyak apa namanya? Udah ada namanya Terlalu banyak pasti seri itu malah orang-orang ekspektasinya kalau ada dibanding kalau ada ekspektasi seri baru tuh kayak ketinggian gitu loh. Padahal kan nggak akan selalu kan seri baru tuh sebagus seri sebelumnya. Kan dia bisa horizontal ya development. Harus selalu ke atas saking bagus. Tapi mengeksplor tema lain. Tapi kalau ngomongin soal Magical Girl yang buat dewasa ya selain Precure, ya kan Precure kan buat anak-anak ya. Itu sekarang tuh ada satu judul yang lagi tayang di time slot malam. Tapi kelihatan vibe-nya tuh lebih buat ini ya. Vibe-nya lebih buat anak-anak ya. Soalnya memang mereka jualan mainan juga. Nah itu Magical Sisters Luluto Lily. Itu dia yang bikin sama kayak Creamy Mami. BTW sebelum kalian komen, itu yang bikin sama kayak Creamy Mami. Makanya ceritanya agak mirip, agak beda di konsep aja. Itu intinya spiritual sequel sih.
Soalnya Creamy Mami juga sempat cameo di situ. Wah, Sempat cameo tapi dikit banget. ini ya. Tapi suara voice actornya sama. Maksudnya terus sama. Wah. Cuma nyanyi doang sih kayak la gitu doang, tapi muncul beneran. Wih. Iyo. Creamy Mami tuh emang fenomenal sih. Tapi kadang gitu ya, yang susah kita kategorikan sekarang tuh sejauh apa sih satu anime tuh masih bisa dibilang mahou shoujo gitu kan. Kayak misalnya kalau misalnya karakternya berubah gitu ya. Apakah semua yang berubah itu mahou shoujo? Enggak juga sih. Kalau kata anime lebih Simple Gear lah yang paling simple ya. Simple Gear itu kan berantem sambil nyanyi kan. menurut Nima masih masuk sih. Soalnya dia transformasi ada. Dan dia tuh kayak aku kurang tahu Simple Gear, tapi menurutku masuk sih. Itu masuk Magical Girl karena Atau ada- contoh lain yang lumayan populer juga tuh Apa? Yuki Yuna ya. Yuki Yuna tuh masih series. masuk. Hmm. Aku juga ngeliat masih masuk sih. Magical Girl Premisnya masih sama ya. Premisnya Ada masih kontrak untuk dapat kekuatan. enggak sih. Tolong bantuin Sebenarnya- hadapin. Sebenarnya sih daripada kontrak tuh dia Yuki Yuna tuh lebih kayak Magical Girl macam Precure sih, tapi emang ceritanya beda. Karena Yuki Yuna tuh Dark ya. lebih kayak mereka dipilih gitu loh. Tuh. Kebanyakan Magical Girl tuh konsepnya dipilih gitu, bukan memilih, Ketemu- tapi mereka dipilih. ketemu familiar. Terus dipilih. Itu Nanoha ya. Nanoha. Itu Nanoha aku nggak nonton sih, tapi pengen penasaran juga. Kebanyakan Nanoha Magical Girl. benar-benar klasik Magical Girl sih. Ketemu familiar, dikasih kekuatan, tolong bantuin dong nangkepin ini lagi kabur. Iya, memang sih. Tapi Precure memang sekarang udah menjadi sinonis dengan formula Magical Girl itu sendiri, dan memang udah agak mustahil kalau menyanyi. Seperti yang sudah terjadi kan yang kayak Precision Orchestra tuh sempat bisa, tapi timingnya kurang bagus gitu loh. Sayang banget, sayang sekali Dan timingnya kurang Gak bagus. cukup gitu. dengan one hit wonder gitu kan, perlu lumayan konsisten bagus terus buat bisa nembus barriernya Iya. si Precure itu ya. Iya, ini itu sih ya. Ini aku ngeliatnya tuh kayak gimana ya? Kalau misalkan kalau idol kan Idol Master ada rivalnya di Love Live gitu loh. Jadi mereka tuh Iya, masih- Love Live itu dulu ngehajar banget kan kayak. sekarang tiba-tiba udah mulai agak turun dua title lagi. besar. Sekarang udah mulai turun lagi ya. Bang Dream naik. Terus Band sekarang udah Band, mulai keturun sekarang lagi. lagi trending band. Tapi ya, trending tuh intinya setiap tahun bisa beda gitu loh. Betul. Cuma entah kenapa ya, Mahou Shoujo itu belum ada yang berhasil menyaingi Precure sebesar itu. Bahkan kalau kita ngomongin dari sisi tokusatsu, Henshin Heroes aja itu kan Kamen Rider mah dulu masih ada Sentai, sekarang udah ganti kan ya. Ya, Sentai ganti Nah, jadi intinya tuh Gaban ya. Sentai, Jadi sekarang kalau kita ngomong segede Gaban ya, udah ada Gabannya lagi sekarang. ya juga tua. Tua. Iya gimana? In the end mereka tidak akan kalah sama title lain sih, kayak The Big Three Nichiasa tuh hanya akan kalah sama sales mereka sendiri. Iya juga. Iya, Precure, Sentai, Dan Kamen Kamen Rider. Rider. Kenapa The Kamen Big Rider Three bisa menarik juga sih Nichiasa. dibahas ya. Nah, cuma ya gitu. Apa ya? Sebenarnya Precure sendiri, ngomong soal Precure dan Kamen Rider itu kadang-kadang suka ada beberapa referensi Kamen Rider di Precure. Gak heran sih. Bukan mereka saudaraan intinya kan. Precure tuh kayak adiknya Kamen Rider. Nah, itu Betul. itu dia paling berkesan tuh di Doki Precure sih. ada satu episode, jadi episode tuh kayak si MC-nya tuh si Aida Mana tuh disuruh Henshin, dia malah pose kayak Kamen Rider. Henshin. tapi dia nggak bisa Henshin kayak gitu kan. itu lucu banget sih, itu momen lucu banget sih. Dimas jujur secara season tuh pertama kali ngikutin Precure banget tuh pas Doki Precure tayang, jadi bener-bener yang real time tuh Doki Precure, jadi masih ada kesan sendiri. Gini mah jujur nggak terlalu suka story-nya sih. Story-nya sih lebih suka itu, karakternya memang charming. Ternyata Masih mengikutin Precure pertama doang. yang pertama bagus kok memang kayaknya. Aku belum nonton sih. Seru. Jujur aku belum terlalu nonton yang Precure pertama. Jujur. Aku soalnya kayak nggak pernah ada waktu buat nonton. Terus kayak sekarang tuh kayak pengen
malah pengen lebih tertarik tuh secara plot malah yang Splash Star, tapi belum lanjut juga itu. Kamu lagi mau namatin Precision Orchestra kan? Nah, Itu dia. terus menariknya Precure juga mereka pasti ngadain movie ya. Itu movie. Kadang-kadang ada crossover-nya. Sama kayak Kamen Rider ya, dia ngadain setahun 2 kali ya. Setahun 2 kali yang crossover ya. Momen crossover itu selalu momen yang paling hype ya buat fans. Iya pasti. Aku ini sih, aku jujur belum banyak nonton movie Precure, tapi aku memang ada rencana pengen nonton movie Precure-nya Kimi to Idol Precure. Katanya itu ceritanya paling bagus. Di antara movie Precure yang baru sih katanya bagus itu ceritanya. Soalnya aku belum ya ayolah kapan ya? Aku belum nonton filmnya, tapi intinya mereka tuh bener-bener ngebawa konsep soal idol, dimana idol tuh cuma bisa bersinar tuh kira-kira sampai dia udah tua aja gitu loh. Habis tua terus dia nggak joget, nggak bisa tuh dia akan merasa ini udah berkurang nilai sebagai idol. Tuh dia katanya bawa konsep itu ke movie Precure, dan itu aku bikin penasaran banget. Aku belum nonton. Temanya berat sih. Mungkin pas ini udah tayang aku udah nonton ya mungkin. Itu aku banyak nonton review orang Jepang soal movie-nya Kimi to Idol Precure pas pertama tayang, responnya banyak yang nangis. Itu penasaran. Itu tanda judul cerita yang bagus ya kalau orang-orang pernah. Soalnya seingat aku tuh aku pernah nangis karena movie Precure. Jadi memang aku sudah percaya ini pasti bikin aku nangis. Aku pernah nonton movie Precure apa ya? Pokoknya salah satu movie crossover ya Precure. Itu tuh aku waktu itu kebetulan konsep yang di cerita antagonisnya tuh yang dibawa antagonisnya tuh memang terlalu kena ke Nima yang pas masa itu. Jadi tuh Nima baper gitu. Nangis. Yang mana ya judulnya ya, movie yang mana sudah aku lupa. Aku tuh kalau nggak salah tuh movie Precure All Stars yang mana ya? Kadang gitu ya kalau terlalu relate. Oh yang New Stage. Iya yang Stage. Itu kalau nggak salah tuh jadi ceritanya kan cerita tuh kena banget tuh Nima tuh lagi sempet galau ya. Sempet galau apa ya dulu kayak aku lupa sih. New Stage yang ini deh, kayaknya New Stage yang 3 deh aku nontonnya, soalnya nggak harus nonton dari yang sebelumnya kan. Cuma yang New Stage itu Nima tuh lupa cerita gimana, starter dulu cari dulu ya. Yang New Stage 3 itu dia pas udah ada ini deh villain-nya ini apa. Nah, aku lagi liat plotnya. Bener kan ini ya? Yang New Stage 2 apa 3 sih aku lupa. Pokoknya iya New Stage 3 itu tuh yang terperangkap di mimpi ideal sih. Mungkin kalian yang main Honkai Star Rail ingat Penacony, nah itu kayak gitu. Penacony. itu waktu itu tuh kayak Nima tuh nonton itu baper karena itu pas itu kan ada satu momen di mana para Precure tuh sadar itu mereka ada di mimpi. Terus kayak mereka tuh ngomong gitu, gak ada gunanya kalau kita nggak bisa mencapai ini sendiri. Tuh Nima nangis. Ya memang momen-momen bangun dari mimpi itu selalu epic banget ya biasanya. Itu alasannya Nima kenapa nggak nangis pas stream Honkai Star Rail, karena kayaknya Nima pernah nangis di movie ini. Ya sih timingnya kurang pas aja. Gini gimana juga ada ya. Iya, kayak banyak ya kayaknya yang bawa plot kayak gini, yang bangun dari mimpi gitu. Seru. Tapi intinya gitu sih ya, ujung-ujung memang bersaing langsung dengan Precure susah. Jadi makanya Precure udah jadi representasi magical girl secara general gitu loh. Susah sih kalau mau ya, emang kalau nggak ngambil angle yang agak beda seperti Pri kan, variety series, angle-nya memang agak beda, jadi dia masih bertahan dan dia masih arcade game juga laku keras gitu. Sayangnya hal yang sama tidak bisa dikatakan pada Aikatsu, tolong gue baper. Aduh. Atau ya kayak Madoka Magica ya. Itu sih penyebabnya ya kenapa orang mengira anime Mahou Shoujo sekarang lebih banyak gelapnya. Lebih tepatnya karena kalau dia nggak ngambil angle itu, dia ketutupan sama Precure pasti. Iya sih. Agak susah kalau mau bersaing langsung. Itu ya dia harus nyari yang beda ya. Beda angle atau beda ini
pokoknya beda target audience gitu. Beda. Yes. Ini trivia sedikit ya, mungkin ada kaitannya sedikit, tapi Pretty Rhythm series kan ribut jadi Pripara kan. Terus kenapa abis itu ada King of Prism? Itu salah satu kenapa King of Prism tercipta itu karena mereka tuh pengen bikin sequel dari Pretty Rhythm Rainbow Life. Tapi nggak boleh karena nanti target audiensnya tabrakan sama Pripara. Sehingga Solusinya ya udah kita bikin sequel tapi fokusnya ke cowok-cowoknya gitu. Kan kalau karakternya cowoknya tuh pasti target audiensnya beda kan sama pasti beda. Sama Pripara yang memang tujuannya buat anak-anak perempuan gitu. Dan ya King of Prism itu juga agak-agak ya untuk wanita dewasa dalam arti yang salah gitu. Aku bukan ngomongin yaoi ya, aku bukan ngomongin yaoinya. Kenapa ini banyak orang telanjang di sini? Udah titik. Udah itu aku nggak akan komentar lebih banyak lagi karena nontonnya sendiri King of Prism. Ya gitu, intinya susah gitu loh kalau bersaing sama Pikir tuh ya ujung-ujung gini ya. Ujung-ujung ya main IP lama. Kalau nggak main IP lama yang memang bisa bersaing sama Pikir, ya time slotnya beda gitu. Betul. IP lama tuh bener-bener lagi kelihatan banget ya sekarang ya. Iya. Sailor Moon diadaptasi. Terus Cardcaptor Sakura udah lama. Mew Mew. Aku penasaran nih Cardcaptor Sakura ada lagi nggak ya kira-kira anime clear cut artnya? Soalnya ya kayak nggak lanjut gitu, animenya lagi stuck gitu, sayang banget. Agak sedih, maksudnya tanggung gitu kan, lanjutin lah. Iya. Aku ngeliatnya juga itu sih, kembali lagi ke soal target audience itu. Animenya Luluto Lily ini kelihatan banget dia tayangnya slot malam karena target audiensnya tuh lebih ke orang-orang yang nostalgia Creepy Mami sih. Mainannya juga termasuk mainan mahal loh itu. Premium badai anjir. Premium badai anjir. Dimo mau sih itu sebenarnya, tapi pre-ordernya udah mulai. Tapi yang Dimo tuh kayak ngeliat harganya nanti aja deh. Cari yang agak friendly. Sebenarnya sih kayak gampangnya sih kalau kayak gitu tuh, kalau kalian nyari magical girl, kalau kalian nyari toys Precure misalkan ya, itu salah satu cara terbaiknya adalah cari Mercari, guys. Betul. Ini Mercari terus kalian ke proxy apa aja lah ya, kalian cari nama proxy sekarang banyak ya. Nima nggak mau ngiklanin secara langsung, Nima nggak dibayar soalnya. Cuma Nima tuh sekarang kan lagi pengen nyari gitu loh, yang kayak gitu toys Pikir tuh worth it sih kata Nima buat dikoleksi, apalagi yang versi lama-lama. Sebenarnya kemarin tuh sempat ada diskursus soal ini di Twitter, anjir kenapa Nima tahu. Cuma intinya ada yang ngomongin mainan Precure zaman sekarang tuh nggak sedetil mainan Precure zaman tahun sebelum 2020-an. Iya kah? Detil-detil kecil yang artistik tuh banyak yang agak miss di versi baru, di Precure baru gitu. Justru kebalikannya Kamen Rider ya? Atau fitur-fiturnya mungkin ada yang kurang. Aku kemarin tuh kayak ngeliat ada orang nge-review di Twitter soal tongkatnya Your Arcana Shadow yang lagi terkenal itu. Your Arcana Shadow terkenal banget, gila. Aku nggak expect dia se-booming ini. Cuma ini Your Arcana Shadow kan ada tongkatnya itu tuh, ada yang ngomong dia tongkatnya agak membosankan ya. Aku nggak tahu itu maksudnya gimana, dia cuma komen kayak gitu doang. Tongkatnya kalau membosankan ya sebagai mainan gitu. Aku kalau udah lihat dari video-video yang ada, kayaknya sih memang cuma mainan ya, emang sebagai mainan sih oke sih ya, tapi kayak nggak menjustifikasi harga yang tinggi mungkin Nima juga nggak punya ya, Nima nggak punya dan Nima belum beli, jadi tolong jangan komentar jelek. Nima juga memang pengen tapi belum ada duit ya. Jadi tapi ini sangat menarik karena Nima ingat tuh punya punya tongkat dari Mahou Sukai Precure, Witchy Precure zaman tahun 2000, pokoknya 2000 berapa ya, aku 2017 I think, aku lupa, aku lupa tahun 2000 kan 2010-an. Itu dia tuh fiturnya macam-macam, lucu banget. Jadi dia tuh bisa ada ramalan kan, terus bisa magic spell, bisa musik, bisa, dia bisa ganti mode jadi kayak mode attack-nya tuh kan. Kalau tongkatnya di Mahou Sukai Precure kan lebih kayak buat
finishing attack kayak gitu. Jadi itu ada dua mode, satu tuh mini game, satu tuh Oh. mode finishing attack-nya doang, cuma buat ding 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 terus kayak udah gitu. Ya gitu sih intinya. Cuma banyak yang bilang tuh ya aku bisa mengerti sih kenapa ya semuanya sekarang harganya naik. Jadi agak susah memang kalau mau Ya, bertahan plastik juga berkualitas. lagi susah ya, teman-teman ya. Udah ada Plastik masa harganya depan lagi gitu. naik, teman-teman. Cuma di satu sisi tuh kayak fitur-fitur kayak gitu mungkin memang agak susah di aplikasi ini, tapi sebenarnya sangat worth it gitu loh buat kolektor kalau misalkan dibagusin gitu. Agak sayang kalau dia cuma bisa mainnya cuma buat gitu-gitu aja. Apalagi Tapi sebenarnya Heeh. ini sih jadi pertanyaan juga kan. Mm-mm. Kadang kan kalau Kamen Rider seenggaknya kan diprotes, ini apaan sih, mau berantem aja stepnya banyak banget gitu ya, masukin alat ini ke sini, diputer, dipencet gitu ya, serba salah gitu ya. Karena semakin simple barangnya, mau nggak mau gimmicknya semakin sedikit, dan Iya juga. jadi mencari balance di antara itu yang mungkin Itu serunya di sana ya. Aku tidak tahu toy maker tuh perasaannya bagaimana, tapi kayaknya aku bisa mengerti sedikit gitu. Soalnya gini ya, kalau aku ngeliat tuh kayak apa ya, potensinya agak kurang gitu, tapi aku ngeliatnya sih kayak mainan ramal-ramalan tuh bakal lucu banget sih kalau ada di situ juga karena Kira Arcana Shadow kan partnernya Mas Yutan yang bisa ngeramal ya. Tapi di sisi lain aku ngeliat sih memang Mas Yutan ada mainannya sendiri, jadi mungkin di situ mungkin dijual ya, terpisah. susah ya. Anjir, Baterai DLC. dijual terpisah, teman-teman. DLC itu DLC. sayang. Tapi fun fact aja, Mas Yutan tuh seiyunya Yoimiya. Itu ya kayak aku lupa Yoimiya ya namanya, aku lupa apa yang ngisi Yashin di Honkai Star Rail. Ya Cynthia. Iya, jadi suaranya khas banget. Aku nggak heran ada yang bilang, aduh aku pengen Mas Yutan jadi precure. Itu aku nggak heran, nggak seiyunya aja Iya sih. seiyu aja iya gitu sih. Tapi aku biasa sih banyak sih kalau precure, dia awalnya dari Fairy-nya, terus berapa season kemudian dia jadi precure ya. Iya, precure ya, kayak yang kemarin ya. Cure Arcana Shadow aja kan seiyunya sama kayak gitu, kayak Pafu di Go Princess Precure. Itu Yamanao udah ditunggu-tunggu banget sama orang-orang. Makanya nggak heran sih booming gitu. Tapi mau soal kembali ke Tokusatsu dan Precure, ya ada satu karakter di Precure yang emang canonically seneng Tokusatsu. Ada episode dia bikin Dima nangis. Itu Kisei Yayoi dari Smile Precure. Yang dia komikus, dia cita-citanya pengen bikin komik Tokusatsu. Lucu banget. Dan emang dia tuh otaku Tokusatsu gitu. Dia tuh terkenal pas zamannya. Salah satu Precure yang paling booming pas zamannya. Terus sampai ada yang ngomong tuh kalau misalkan zaman Smile Precure itu ada sosial media, mungkin dia seheboh Kira Arcana Shadow. Pasti dia hype sekarang ya. Emang lucu sih, desainnya lucu. Seiyunya Kanemoto Hisako. Itu lucu banget, dan dia tuh lucu banget emang karakternya. Terus ya, salah satu gimmick yang sangat berkesan dari Cure Piece itu, aku ingetnya tuh dia tuh setiap habis henshin tuh dia main jankenpon sama viewer. Lucu dong. Iya, lucu banget loh. Jadi bener-bener setiap episode tuh beda. Jadi itu gimmicknya tuh bener-bener bikin dia terkenal pas zamannya sih. Lucu banget. Itu kan kenapa Cure Pirang terus ya yang booming ya. Dari zaman dulu tuh kayak yang pirang mulu yang booming. Pirang memang sangat menangkap attention sih langsung ya. Iya, lucu sih. Ada yang bilang sih Cure Arcana Shadow nanti kalau sudah jadi baik, tanda kutip bakalan berubah warna. Tapi aku berharap dia tetap warnanya cakep. Sama sih, cakep soalnya. Karena Cure Arcana Shadow sekarang masih jadi musuh kan. Viral juga sekarang ya. Karena salah satu faktor dia viral karena dia Precure pertama yang ada di pihak musuh gitu loh. Betul. Sebenarnya sebelum ini ada tapi dia lebih kayak dia punya nama lain, terus baru jadi Precure dia ganti nama jadi Cure apa gitu kan, kayak Cure Passion atau Cure Scarlet itu juga gitu. Kalau ini kan dari awal udah Cure dia. Dari awal udah Cure Arcana Shadow, dan emang spoiler sih. Aku nggak usah ngomongin ini, cuma dia hubungannya memang erat banget sama detektif office-nya. Jadi gitulah boy gitu.
Mutant Precure, tapi Mutant Precure bagus guys so far. Aku tuh ngerasa tuh kayak awalnya tuh agak pesimis Precure bisa bawa genre detektif. Tapi begitu aku nonton episode 1-nya tuh bagus gitu loh. Gimmicknya mereka tuh bagus, mereka pinter. Gimmicknya bener-bener bagus sih. Gimmicknya maksudnya kayak bisa balik ke time travel ke tahun 99 tuh pas banget timingnya pas lagi ada namanya Y2K trend gitu loh. Y2K. Iya, jadi Year jadi 2000. gak heran ini booming gitu. Dia apalagi ditambah dengan karakter seperti Cure Arcana Shadow yang secara visual tuh menarik bagi semua umur gitu. Menarik ya, betul. Jadi tuh kayak booming ini sebenarnya ini mah tuh agak was-was juga ya. Sebenarnya ini mah diantara mau gatekeeping sama enggak. Iya, tapi bagus. Beneran deh, kalau kalian penasaran kan coba nonton aja Mutant Precure atau Star Detective Precure yang lagi tayang itu. Masih live ya. So far bagus sih ini mah. Ini mah sebenarnya agak was-was sih soalnya kayak ada Nima tuh lumayan suka Hakuto Precure kan. Hakuto Precure tau gak apa tuh. Cuma dia di satu sisi tuh agak kurang di penyelesaiannya. Enggak, jadi spoiler sedikit ya buat Hakuto Precure. Kan intinya si antagonis utamanya ini sebenarnya adalah suaminya si main Cure ini di masa depan. Dia datang ke masa lalu tuh untuk mengubah masa depan istrinya yang pas udah dewasa tuh malah diasingkan gitu loh. Waduh. Dan itu alasan kenapa si istrinya tuh jadi kriminal yang sampai diasingkan tuh gak pernah dibahas gitu loh. Jadi agak merasa agak susah. Aku tuh melihatnya agak sayang. Aku ngeliat mereka kayak mau explore itu entah kehabisan episode atau mereka nggak boleh nggak dikasih green light karena mungkin terlalu berat mungkin. Aku ngeliat Hakuto Precure tuh mereka banyak main trop yang agak gelap sih. Memang ini kembali lagi soal dark itu ya. Ya pertama kan karena spoiler soal tadi tuh, sama ada beberapa konsepnya yang menarik sih. Aku ngeliatnya kayak wow. Aku tuh yang paling berkesan dari Hakuto di aku tuh mereka tuh main cliffhanger. Itu saat itu belum ada yang kayak gitu di Precure. Jadi bener tuh Hakuto sering banget itu tuh ada cliffhanger. Sedangkan mereka anime episode panjang ya. Kayak agak bukan yang satu season selesai gitu. Ya tapi itu bagus sih. Aku rekomen juga sih Hakuto. Dan dia ceritanya emang agak dark juga kalau menurut standarku ya. Cuma di satu sisi tuh bagus. Aku ada satu twist yang sampai sekarang tuh masih berkesan buat aku di Hakuto Precure tuh. Itu pas. Jadi kan semua Precure yang lain tuh kan dia namanya pakai bahasa Prancis kan ya. Cure Anje, Cure Etoile, satu lagi tuh terus Cure Amour sama Mas Sherian. Terus waktu itu kan si ini dia si MC-nya tuh kan si Hana itu dia ngomong kenapa ya nama aku tuh beda sih Cure Yell gitu loh. Tapi terus twistnya itu ternyata dia Yell itu tetap jadi baca juga Aile yang berarti sayap. Dalam bahasa Prancis itu begitu nih mau berkesan banget sih itu lagu tuh. Ini jadi spoiler ya. Itu bagus, itu pintar banget sih, itu pintar banget kata Nima sih. Cuma emang Haku tuh satu lagi aspek yang pernah aku pengen bahas dari Haku tuh lebih ke main aku melupakan aku tadi mau bahas. Bahas apa? Ayo. Apa ya? Secara selain plot twist itu ya ini jadi kita tahu dari episode 1 kalau si Hana ini Nono Hana MC-nya Cure Yell tuh dia tuh pas dulu dibully. Kita tahu dari episode 1 dia pindah sekolah literally karena dibully dan itu nggak diucapkan secara verbal, secara kata-kata, tapi memang ada flashback dia kayak dibully gitu. Aku nggak heran sih kalau dia punya backstory kayak gitu di timeline utamanya kenapa suaminya sampai mau menyelamatkan dia di masa lalu itu. Iya. Gak heran sih kalau dengan backstory kayak gitu terus habis itu diasingkan karena sesuatu yang dia gak lakukan itu. Aku jadi suami sih aku udah crash out itu. Gak heran sampai suaminya crash out terus kayak time travel terus summon apalah
monster lah, aku gak heran bener. Udah relatable jadinya. itu tuh crash out itu. Valid crash out. Iya. Crash out gila sih, lu bayangin aja udah istrimu pas SMP dibully, terus pas udah besar malah jadi korban Hiburan. salah itu, salah tangkap apalah. Gua mendingan gua ke masa lalu anjing. itu valid crash out guys. Ya gitulah guys ya. Tapi memang sih sekarang tuh kalau ngomongin Magical Girl tuh kan banyak yang memang banyak series reboot ya. Itu kayaknya sih kebanyakan yang dapat reboot itu memang yang punyanya Nakayoshi, yang memang pas zaman itu tuh memang Zaman jadi dulu di pelopor- serialisasinya di situ pelopor ya. banyak Magical Girl series pelopor apa ya kan? Aku sih sendiri belum terlalu nonton yang sequel dan remake. Sama aku juga belum. Cuma dari yang aku sempat penasaran, aku tuh sempat melihat respon orang di soal beberapa reboot ini. Intinya sih Mermaid Melody yang baru tuh jangan ditonton. jangan dibaca. Itu katanya aku tuh sempat ngeliat sedikit cuma kayak reviewnya orang-orang tuh jelek banget gitu soal Mermaid Melody yang baru. Tapi di satu sisi sih make sense karena intinya sih itu sih. Karena dia penulisnya yang nulis Mermaid Melody pertama tuh udah nggak ikut, jadi cuma artisnya doang. Artisnya nggak tahu mau ngapain. Aku Sulit. artisnya tuh lebih ke fokus ke cintanya gitu. Tapi memang sebenarnya remake tuh ya banyak challenge ya. Ada yang ya udahlah daripada kita pusing remake gitu ya. Kayak Ranma Half ini tapi di luar Magical Girls ya. Banyak yang animenya ya udah kita remake aja anime. Tapi ada juga yang kita bikin sequel atau kita bikin alternate story. Nah, itu yang kadang sebagai fans aslinya tuh kita merasa kok gini sih. Iya sih. Kadang hit and miss di sana ya. Hit and miss. Aku sebenarnya penasaran sih, soalnya kayak Tokyo Mew Mew kan sebenarnya meski mereka punya remake yang katanya nggak terlalu bagus ya. Aku sih belum nonton ya, aku belum nonton jujur sampai tamat. Cuma emang aku ngeliatnya tuh kayak agak kurang bagus timingnya juga, dan banyak yang terlalu diringkas gitu jadi tuh buat Tokyo Mew Mew yang remake. Jadi bikin orang jadi nggak terlalu ini sih. Aku sih sebenarnya suka-suka aja dari yang aku tonton. Cuma aku belum sempet tamatin karena tapi aku ngerasa aku sebenarnya sering ngomong ini soal Tokyo Mew Mew, tapi aku sebel banget sama bukan sama MC-nya tapi sama love interest-nya tuh gak ada yang bener tuh di Tokyo Mew Mew. Aku sebel banget sumpah. Aku tuh zaman dulu gitu gak sih? Iya, itu zaman dulu tuh gini, zaman dulu juga ada Kakektor Sakura dan itu Shaoran tuh jauh lebih mending. Itu benar. Itu bukan masalah tsundere lagi, kalau itu masalahnya toksik anjir. Gue masih sebel banget kayak aku sih sebenarnya nggak masalah sama toksik shoujo ya, cuma toksik itu toksik yang tipe yang gak aku suka gitu loh. Ngerti gak? Paham. Ngerti gak? Cuma aku Tokyo Mew Mew tuh malah penasaran sama yang OLED itu, yang itu kayak sejenis itu Tokyo Mew Mew tapi tim utama cowok semua. Nah itu aku penasaran sedikit. Aku penasaran sedikit sih, soalnya menurutku sih bawa ceritanya beda tapi tetap menarik di era modern tuh ada gitu. Betul. Executionnya aja. Ya gitu sih. Iya ya, banyak sih dari nanti bisa dibaca di artikel yang mungkin dimakan lagi. Mungkin harus ingetin aja ya Reddit ini mah. Artikel lain ini mah ada bookmark. Cuma ini sih ya Magical Girl tuh udah terlalu sinonim sudah dengan Precure gitu loh ya. Tapi kalau kita boleh kasih beberapa judul apa ya Magical Girl yang menjanjikan setengahnya di setahun ke belakang dan setahun ke depan ini ya. Yang pasti tadi ya Princess Orchestra itu sangat menarik untuk ditonton ya. Terus ada satu lagi, aku lupa ya, yang dia kerjanya jadi Magical Girl. Apa judulnya ya?
Magi Lumiere bukan sih? Magi Lumiere. Yes, Magi Lumiere. Magi Lumiere juga itu apa ya? Incredibly new take on Mahou Shoujo sih menurut saya. Kabushiki Gaisha Magi Lumiere. Kapan lagi jadi kerja jadi Mahou Shoujo gitu ya. Oh iya, itu menarik sih kayaknya. Itu menarik Nima mah, banget. itu mah Nima. Itu anime ya. Iya ya. Dermala Yumeria. Wah, Waduh, jadi anime. waduh, aku tidak mau jadi anime nanti dia bikin Dojin Land. Gak jadi. Gak jadi ngomongin. Yawai. Kok yawai sih ya? Iya. Nima ada rekomendasi nggak kira-kira? Aku sebenarnya Selain gini ya. Precure. Ya itu sih paling dulu Tolili aja sih. Dulu Toliri ya. Lagi tayang tuh emang bagus so far sih. So far bagus. Sama aku sih ngeliatnya kalau di luar tuh Precision Orchestra ya bagus. Tapi kalau mau yang nyari yang genre agak beda sih, menurutku jujur yang genre yang untuk target audience yang beda aku paling suka Yuki Yuna karena emang ceritanya bagus dan world buildingnya menarik. Dan aku senangnya tuh Yuki Yuna tuh dia tetap meski dia depressing gitu tapi tetap fokusnya tuh pada kebaikan hati manusia yang bisa melampaui apa aja tuh aku suka banget. Yes. Terbaik. Karena pada akhirnya kita harus bisa tetap jadi baik guys. Intinya sih banyak tapi kalau untuk dari Precure sendiri ya, kalau yang bisa aku rekomendasikan ya aku yakin ini udah sering Nima ngomongin dan sudah banyak yang ngomong, tapi untuk Precure modern aku biasanya nyaraninnya Go Princess Precure. Itu benar-benar udah secara animasi bagus, secara plot bagus, final bossnya bikin nangis. Dan kayak aku sebenarnya kayak apa ya, kalau Precure tuh Go Princess Precure yang modern, tapi ini mungkin agak aneh bagi beberapa orang, tapi cuma jujur kalau misalkan yang klasik Precure tuh aku masih rekomendasinya tuh masih Fresh Precure. Banyak yang bilang jelek, tapi menurutku itu paling bagus, paling solid, dan dia tuh salah satu pelopor yang ngedobrak polanya Precure pertama. Gimana ya? Memang sih itu bisa dibilang juga di Yes Precure 5. Tapi menurut Nima dia tuh yang konsep Precure yang dulunya dia musuh terus dia jadi Precure tuh baru pertama lagi di Fresh. Itu pertama di Fresh dan aku tuh kagum sama Fresh Precure dalam makna dan dia tuh misdirectionnya pintar. Pas zamannya kita tuh ada satu karakter yang pas benar-benar kita akan kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa kita akan ngeduga dia jadi Cure Passion. Tapi ternyata musuhnya itu pas zamannya tuh pasti plot twist pada masanya, itu gila sih, keren. Tapi jujur sih aku ini ngomongin sama Precure lain ya. Itu ada saat Precure kan emang udah panjang kan ya. Emang ada satu saat tuh dimana mereka tuh mereka tuh kayak misdirectionnya gagal karena leak. Waduh. Jadi itu kayaknya pas zaman Sweet Precure sih. Ini ada dua karakter yang orang-orang sempat bisa spekulasi kalau cuma nonton anime doang. Mereka bisa spekulasi itu mereka yang akan jadi Precure berikutnya kan. Ternyata bukan. Salah satunya musuh dulu, salah satunya bahkan bukan gitu loh. Tapi udah jadi anti-hero gitu di pas di awal serinya. Ini gitu. Itu tapi ketahuan gara-gara leak duluan. Aduh. Itu kayaknya salah satu penyebab kenapa beberapa season berikutnya tuh kayak mereka tuh kalau ada Precure baru tuh benar-benar berusaha nutupin banget gitu loh, kayak ya kayak ini ya, ibaratnya Marvel ya, Avenger ya. Itu Spider-Man. Itu salah satu worst offendernya kalau menurut Nima ya. Itu pas Doki Precure. Itu benar-benar kan orang-orang pada udah spekulasi tuh Regina bakal jadi Precure. Terus tau tiba-tiba karakter baru out of nowhere gitu loh. Tapi itu nggak heran banyak ya. Itu banyak orang yang marah sih, nggak heran sih. Nima juga termasuk yang marah karena Nima suka Regina. Sebel gitu loh, kayak apaan sih? Itu aku nggak ngerti itu karena higher up-nya nggak mau klik atau apa, atau
atau memang pengen diubah aja gitu. Emang malu, emang ada berubah, tapi karakter barunya bener-bener out of nowhere ya. Cure Ace itu udah di tease dari lama, cuma kayak bener-bener kayak munculnya tuh out of nowhere banget. Aku tuh kayak ya udahlah. Tapi itu salah satu penyakit Nichi Asa ya. Kamen Rider juga leaknya banyak banget. Penyakitnya banyak. Nah ini yang lucu nih, yang lucu dari Meitante Precure Tanpuri alias Tante Precure tahun ini, ada 4 karakter yang dispekulasi adalah Cure Eclair. Waduh, banyak banget. Iya, 4 karakter, dan ini semuanya kalau misalkan secara tematis bisa masuk, jadi Bisa masuk. Cure Eclair. Kayak makanya ini sekarang lagi Pak, Dima nggak tahu ya, mungkin pas episode ini tayang sudah ketahuan siapa Cure Eclair. Tapi intinya 4 karakter itu benar-benar secara tematis bisa jadi versi non Cure Eclair. Dan itu lucu gitu loh, kayak orang-orang tuh pada spekulasinya liar banget. Kalau kalian lihat shorts, kalau kalian lihat di YouTube spekulasi Cure Eclair tuh siapa, Cure Eclair tuh yang mana bla bla bla. Masalahnya aku sih ngeliatnya sih ya kemungkinan besar gini, aku mau bilang sesuatu tapi kayaknya akan terbukti salah juga. Nanti Tapi kayak gini, aku ngeliatnya ke karena si Moria Luruka Cure Arcana Shadow itu dia inspirasi namanya tuh dari Moriarty kan. Harusnya sih Holmes ya temanya. Kalau harusnya ya. Masalahnya ini hampir 4 karakter yang dispekulasi ada Cure Eclair ini namanya sama-sama ada bubu Holmesnya. Aku kayak bodoh nggak bisa ketumpak ini sih, udah bodoh amat. Nih kayaknya calculated ya. Emang sengaja dibikin misdirect. Sengaja banget. Kayak sekali ada leak dari mainan tuh masih mereka sengaja milih saya juga mirip sih, jadi agak susah. Jadi itu leak mainan juga salah satu yang lumayan besar ya. Kalau di Kamen Rider tuh sampai orang tuh beli tusuk gigi, ditusuk-tusukin semua tombolnya biar kedengeran suaranya. Iya benar yang gitu tuh. Itu kemarin ada Cure Eclair tuh udah ada suaranya, tapi orang-orang tuh pada masih berdebat ini yang mana. Suaranya mirip. Emang sengaja tuh yang dibilang tuh sayanya mirip tuh. Lin sama siapa tuh ya, aku lupa, banyak deh, kayak 4 sih mirip semua. Ini sengaja banget, mana tema season detektif kan, jadi kayak iya, jadi seru detektif semuanya. Dan ini salah satu serunya Precure ya, sebagai seri yang jalannya panjang gitu. Kita ngikutin sesuatu yang real time, pasti jatuhnya kayak begini nih, banyak spekulasi, teori gitu. Precure teori, #Precure teori. Iya. Yang itu cuma bisa kita rasain pas lagi real time gini sih, karena kalau udah ya udah nggak seru tuh ya kayak gitu. Nanti yang ngikutin Kamen Rider pasti tahu ini. Oh tentu saja ya. Oh dia yang jahat ya. Aduh bodoh sih itu lucu. Tapi ini kembali ke Tanpuri ya, Meitante Precure. Aku seneng banget mereka ngambil konsep ini sih untuk antagonisnya sama Precure sendiri sih. Mungkin lebih kayak kan pas tahun 1999 tuh sempat ada spekulasi kiamat kan. Betul. Dan Nostradamus. Dan itu benar-benar kayaknya di hint itu bakalan jadi penting banget di Precure ini. Wah itu seru sih. Iya. Dan itu gimana sih antagonisnya tuh? Ini episode baru ya, yang belum nonton maaf ya. Episode baru pas ini Pak, ini tayang mah udah. Pas sharing mah udah nggak baru, tenang aja. Udah kita aman. Itu pas episode 13 apa 14 ya? 13 apa 4 episode 13 sama 14 itu kan si Usonar yang musuh utamanya di Tanpuri. Itu dia ngomong katanya pada tahun 99 di bulan Juni dia akan mendapatkan semuanya gitu loh. Dan pas itu di episode sebelumnya juga dia sempat diomongin kayak iya, tapi ada yang spekulasi kan 99 kan bakalan kiamat gitu, ada sempat diomongin gitu loh sama karakter sampingan yang cuma lewat doang gitu loh. Jadi menurut Dimas bakalan jadi penting banget gitu loh. Dan itu menarik banget sih. Pinter banget mereka. Fan theory is fun guys.
aduh Nima jadi penasaran nanti kalau misalkan pas ini tayang udah ada teori segila apa lagi nih buat Tonpuri. Teori Menarik segila banget apa? ya, menarik banget ini, menarik banget kalau dibahas nih. Banyak banget deh dibahas ini Precure, tapi kayaknya Tanya kita guys. sudah membahasnya panjang banget. True. Tapi ya aku yakin sih kalau Precure kalau senang Precure biasanya gampang melipir ke Kamen Rider atau sebaliknya sih. Sebaliknya ya. Sebenarnya- Karena sama-sama Nichi Asa ya. Jasa, ya banyak kok kasusnya orang-orang nonton anak-anak cowok, anak-anak cewek, nonton Precure terus malah jadi nonton Kamen Rider juga atau sebaliknya gitu. Tapi Malah ada yang waktu itu ya, yang ada anak cowok mau pakai kostum Precure cowok ya, tapi nggak ada terus dia nangis itu ya. Kyoruing kan cowok ya. Ya itu sih kalau aku boleh rekomen anime Precure ke Reti sih, aku lebih rekomen Hero Garus kayak Precure sih. Kayaknya Reti suka sih, soalnya temanya hero kan. Oh. Tapi Tapi aku kalau ngeliat transformation juga aku pengen berubah jadi mau shoujo. let's ya nggak apa, ya gitu lah. Kita udah bahasnya 1,5 jam ini, kayaknya sudahan dulu deh. Udah banyak Yes. juga. Aduh, jadi kita episode berikutnya tentang apa nih, Reti? Tentang apa nih? Berikutnya Tentang kita akan bahas soal ini salah satu genre favoritku yaitu visual novel ya. Hai, let's go. Oke. Visual novel dan gimana situasinya sekarang ya ketika Hmm. dihadapkan dengan gacha game. Ya. Oke, jadi itu sih kira-kira, dan ini berhubung ini untuk episode hari ini memang lebih banyak anime yang gaping, kayaknya episode depan sih bakalan lebih banyak Reti yang gaping ya. Kemungkinan ya. Kita gantian ya. Kita gantian. Namanya gantian aja ya, asik. Intinya gitu, bagi yang nonton sampai sini bisa kalian ceritakan anime apa yang sering kalian tonton pas masa kecil. Itu aja deh. Soalnya gak harus Precure kan, biar ketahuan apa yang beneran nonton nih. Apa? Korektor Yui, banyak kan Magical Girl pas zamannya banyak. Princess soalnya. Tutu. Princess Comet yang suka. Aku ada satu tuh, Apa? aku lupa ya judulnya apa ya. Apa? Yang dia tuh mahal shoujo tapi pakai kotak harta karun gitu. Bentar aku cek lagi deh. Cek lagi nanti lah ya. Oke deh, Otsunima sama Otsureti. Otsureti. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Jangan lupa komennya kalau sudah dengerin sampai habis. Otsunima. Otsu.